Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Hari ini, kita bakal menyelami sebuah lautan kebijaksanaan yang luar biasa dalam. Kita akan membedah warisan keilmuan klasik dari tafsir Ibnu Katsir, dan kita fokuskan pandangan kita pada 5 ayat pertama dari surah Al-Baqarah. Ini bukan cuma sekedar ayat pembuka loh, ini benar-benar sebuah fondasi, sebuah cetak biru yang sangat kokoh buat kehidupan kita. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh, saya mau ngajak Anda merenung sebentar. Pernah nggak sih kepikiran apa sebenarnya kunci utama untuk meraih petunjuk dan kesuksesan yang benar-benar sejati, baik di dunia maupun di akhirat? Kita sering banget kan ngabisin waktu bertahun-tahun nyari rumus sukses ke sana kemari. Padahal Al-Quran tuh udah merangkumnya dengan sangat sempurna sejak ribuan tahun yang lalu. Yuk, kita temukan jawabannya bareng-bareng. Biar gampang ngikutinnya, kita akan bedah pembahasan ini lewat 5 tahapan. Mulai dari misteri pembuka, lalu petunjuk pasti, sifat iman dan amal, keyakinan pada wahyu, sampai akhirnya kita bermuara pada kemenangan puncak. Kita masuk ke bagian pertama, misteri pembuka, menyingkap rahasia ayat pertama. Ayat yang kelihatannya sangat singkat ini ternyata menyimpan keluasan makna yang sukses bikin takjub para ulama tafsir. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Artinya, Alif Lam Mim. Ayat ini terdiri dari huruf-huruf tunggal yang kita kenal sebagai Fawatihus Suwar. Dan yang bikin ini sangat menarik adalah ngeliat gimana para ulama besar kita menelaah maknanya dengan penuh ketawaduan, benar-benar rendah hati. Ibnu Katsir udah ngumpulin pandangan-pandangan mereka nih buat kita pelajari. Menariknya nih, dari berbagai pendapat itu, nggak ada satupun yang saling menjatuhkan. Semuanya saling melengkapi. Ibnu Jarir yang dirujuk oleh Ibnu Katsir mensintesiskan begini. Pertama, ada ulama yang yakin banget maknanya itu cuma Allah yang tahu. Kedua, ada yang nganggap ini tuh semacam nama dari surah itu sendiri. Ketiga, ulama sekelas Ibnu Abbas menyebutnya sebagai bagian dari nama Allah yang agung. Dan yang keempat, bisa jadi ini adalah sumpah atau sekedar nunjukin huruf-huruf hijaiyah pembentuk Al-Quran, seolah ngasih pesan kalau manusia nggak bakal bisa niru susunan kitab ini. Semuanya sah, dan ini ngebuktiin betapa kayanya misteri di balik pembuka surah ini. Sekarang kita lanjut ke bagian kedua, petunjuk tanpa keraguan, kepastian dalam kebenaran. Setelah akal kita ditundukkan oleh huruf-huruf misterius tadi, Allah langsung menetapkan status dari kitab suci ini. Zalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Terjemahannya, kitab atau Al-Quran itu tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Coba deh perhatiin kata ar-raib di sini. Ibnu Katsir ngejelasin kalau maknanya itu bener-bener nol keraguan. Nggak ada setitik pun keraguan kalau kitab ini turun dari sisi Allah. Ini adalah kebenaran mutlak, sesuatu yang bisa banget kita jadiin pegangan kuat, apalagi di tengah dunia modern yang serba nggak pasti kayak sekarang. Kalau Anda pernah belajar bahasa Arab, mungkin sempat mikir gini, kok kata yang dipakai itu zalika, yang aslinya berarti itu, tapi diterjemahinnya jadi kitab ini? Nah, ahli tafsir seperti Ibnu Abbas dan Mujahid ngejelasin kalau ini tuh bagian dari keunikan linguistik bahasa Arab. Orang Arab itu terbiasa menyiligantikan kata tunjuk. Jadi, kitab itu yang dulunya dijanjikan oleh Allah, kini maknanya beralih jadi kitab ini, yang lagi benar-benar kita pegang dan baca sekarang. Dan Al-Quran ini didesain khusus jadi petunjuk buat al-muttaqin atau orang-orang yang bertakwa. Siapa sih mereka? Dulu, Umar bin Khattab pernah nanya ke Ubay bin Ka'ab soal definisi takwa. Ubay malah ngejawab pakai analogi yang luar biasa indahnya. Dia nanya balik, pernahkah engkau ngelamatin jalan yang penuh duri? Umar jawab, ya, aku pasti berusaha sekuat tenaga buat ngindarinya. Ubay pun senyum dan bilang, nah, itulah takwa. Jadi, takwa itu ibarat kehati-hatian ekstra setiap hari. Kita super waspada biar nggak tersandung sama hal-hal yang diharamkan Allah. Entah itu dalam pekerjaan, ucapan, atau pergaulan kita. Lanjut ke bagian ketiga, sifat iman dan amal, membuktikan keyakinan melalui tindakan. Yuk kita lihat apa aja sih karakteristik spesifik dari orang-orang bertakwa yang disebutin di ayat ketiga ini. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Artinya, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka. Di ayat ini, kita dipertontonkan keseimbangan yang sangat sempurna antara iman di dalam hati dan amal fisik di luarnya.
Iman itu, menurut Ibnu Katsir, gak cuma sebatas ucapan di bibir aja, tapi dia adalah pembenaran hati yang dibuktikan secara nyata lewat tindakan kita sehari-hari. Mari kita bedah 3 pilar di ayat ini. Pilar pertama itu al-ghaib. Maksudnya apa? Maksudnya kita meyakini 100% hal-hal yang gak kelihatan sama mata fisik kita. Kayak Allah, para malaikat, hari kiamat, surga, dan neraka. Nah, keyakinan yang total inilah yang ibaratnya jadi bahan bakar buat pilar kedua, yaitu mendirikan sholat sebagai bentuk ibadah fisik kita kepada Sang Pencipta. Dan dari situ mengalir ke pilar ketiga, berinfak. Ini adalah wujud ibadah sosial, empati kita kepada sesama manusia di sekitar kita yang lagi butuh bantuan. Keren banget kan urutannya? Masuk ke bagian keempat, keyakinan pada wahyu, rantai kesinambungan ilahi. Menjadi orang yang bertakwa itu nggak cuma berhenti di urusan ibadah personal aja, tapi pemahamannya meluas ngelewatin sejarah panjang umat manusia. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu, dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin adanya akhirat. Menurut Ibnu Abbas, ciri orang bertakwa di sini adalah mereka yang tanpa ragu membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah. Tapi di saat yang sama, mereka juga nggak mengingkari rasul-rasul dan kitab sebelumnya. Rantainya nyambung. Terus, coba deh perhatiin kata di penghujung ayat ini. Yuqinun. Mereka itu dituntut buat punya yakin, sebuah kepastian mutlak, tanpa ada keraguan sedikit pun soal kehidupan setelah mati. Karena rasa yakin inilah yang bakal jadi kompas moral buat setiap keputusan kita hari ini. Di dalam tafsirnya, Ibnu Katsir memetakan dengan sangat rapi loh perdebatan para ulama tentang siapa sih sebenarnya kelompok yang lagi dibicarain di ayat keempat ini. Ada sebagian ulama, seperti Ibnu Jarir, yang berpendapat kalau ayat ini secara khusus lagi ngomongin ahli kitab, atau umat-umat terdahulu yang akhirnya memeluk Islam, makanya mereka ini dapat pahala 2 kali lipat. Tapi di sisi lain, ada juga pandangan dari Mujahid, yang nggak kalah kuatnya. Dia nyatain kalau ayat ini tuh berlaku umum. Ini adalah paket sifat buat siapa aja yang mau disebut mukmin seutuhnya. Mau dia orang Arab, mantan ahli kitab, atau ya kita-kita ini di zaman sekarang. Tibalah kita di bagian kelima, kemenangan puncak, balasan bagi orang-orang yang bertakwa. Disinilah momen di mana Allah mengumumkan hasil akhir yang super megah buat siapapun yang berhasil ngerapin cetak biru tadi. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Artinya, merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini dengan sangat indah. Beliau bilang, orang-orang ini tuh senantiasa hidup di dalam cahaya, di dalam penjelasan yang terang benderang, dan mereka terus-menerus dapat bimbingan istiqomah dari Allah. Hidupnya benar-benar diselimuti sama petunjuk ilahi. Dan perhatikan kata al-muflihun di sini, menurut Ibnu Katsir ini maksudnya bukan cuma sekedar beruntung kayak orang menang undian di dunia ya. Makna aslinya itu jauh lebih luar biasa. Al-muflihun itu adalah mereka yang sukses banget mendapatkan semua kemuliaan abadi yang mereka cita-citakan dari Allah, yaitu sorga. Dan di saat yang bersamaan, mereka diselamatkan secara total dari segala macam azab dan keburukan yang mereka takuti. Benar-benar sebuah jaminan keselamatan mutlak, dapat nikmatnya, selamat dari siksanya. Jadi, saudaraku, setelah kita ngobrolin dan merinci kelima ayat tadi, pertanyaan penting buat bahan renungan kita adalah, sudahkah sifat-sifat mulia ini, mulai dari iman pada yang gaib, mendirikan sholat, berbagi rezeki, sampai meyakini wahyu dan hari akhir, terbangun dalam diri kita sendiri? Cetak biru untuk meraih sukses yang sejati udah dibentangkan dengan sangat jelas di depan mata kita. Semoga kita semua selalu dikaruniai taufik dan hidayah untuk bisa jadi bagian dari Al-Muttaqin dan Al-Muflihun. Terima kasih banyak udah nemenin saya di pembahasan yang insya Allah penuh berkah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.